Kita pada malam ini ada di majelis yang luar biasa, yang mana hati kita mulai nyampe di majelis ini berdebar-debar, ya berdebar-debar saking sewenenge nyawang cucu-cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalih berdebar-debar bredeg iki. Iki ngaji ning ngarepe singa-singa panggung niki. Kula asline pun bendina latihan di atas panggung. Nek mboten percaya jenengan dateng gubuk kula pun gawe panggung ukuran 12 musuh papat. Bendina tak unggahi, Pak. Tapi ndak lemes koyok ning malam ini aku. Apa hawane kata oleh Lailatul Qadar gini rasanya ya. Para jamaah hafizakumullah, kalau ngomong tarbiyatul aulad sepertinya tidak lepas dari kita sebagai orang tua. Insya Allah kalau orang tua itu mulai semenjak dini anak-anak kita sudah kita kawal dengan pendidikan-pendidikan yang baik, kita kasih tauladan-tauladan yang baik, maka insya Allah anak-anak kita juga akan menjadi baik. Karena orang tua itu diibaratkan fotokopian. Kalau yang difotokopi itu gambarnya bagus, ya hasilnya bagus. Ini gampangnya ngomong ya ngeten niku. Tapi kalau orang tua itu sudah punya kebiasaan jelek, biasanya anaknya nanti tidak jauh beda, walaupun tidak semuanya. Sehingga para jamaah yang dimuliakan Allah, kita sebagai orang tua tetap harus punya semangat yang tinggi, mengawal sebaik mungkin bagaimana anak-anak kita ini semuanya terarah menjadi anak yang solih solihah. Untuk menjadikan anak kita solih solihah ini memang harus betul-betul ada perjuangan yang luar biasa dari kedua orang tuanya. Walaupun itu kiai, walaupun itu ustadz, anaknya tidak akan otomatis jadi kiai, tidak akan otomatis jadi ustadz. Walaupun saya tadi bercerita fotokopi. Karena al-ilmu bitta'allum la bin nasab. Ilmu itu harus dipelajari, tidak karena keturunan. Ini sudah terjadi pada teman-teman saya. Beliau putra seorang kiai. Beliau putra seorang kiai. Ketika di pesantren saya amati beliau itu. Saya amati perilakunya, kegiatannya di pesantren, apa saya amati. Ternyata betul di akhir cerita beliau tidak bisa seperti yang diharapkan oleh kedua orang tuanya. Sehingga kalau ngomong pendidikan anak, maka orang tua harus betul-betul punya riadoh yang luar biasa. Insya Allah anak-anak kita itu akan sukses. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ada sampai di pendidikan ala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di usia sekian sampai sekian, 1 sampai 6 tahun. Komunikasi orang tua dengan anak itu beda dengan anak yang sudah usia 7 sampai usia SMP, sudah beda. SMA sampai perguruan tinggi itu sudah beda. Dan hal-hal seperti ini orang tua harus mengetahui. Sehingga ketika masih anak-anak, kita curahkan semua kasih sayang kita kepada anak-anak. Di usia 1 tahun sampai 6 tahun kita panggil dengan kata-kata yang baik. Ya bunaya, wahai anakku yang tampan, anakku yang cantik, anakku yang solih-solih. Kita manjakan, kita sayang betul anak-anak kita itu. Itu di usia sekian.
Tapi di usia berikutnya 7 sampai usia SMP ataupun SMA, di situ kasih sayangnya sudah mulai kita kurangi, di situ kita mulai tekankan perintah. Karena kalau nanti anak terus dimanja, terus disayang, maka anak-anak kita tidak akan mengenal kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan. Sehingga banyak anak-anak zaman sekarang itu di usia SMP dia tidak kenal sholat. Kenapa? Orang tua cuma bisanya memberikan kasih sayang yang penuh, memperhatikan kebutuhan anak-anak dengan maksimal, tapi orang tua tidak tega ketika harus memerintah anak-anaknya untuk melakukan suatu kewajiban-kewajiban pribadinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'in. Berarti anak ini kalau sudah umur 7 tahun, orang tua sudah harus belajar untuk merintah. Muru auladakum berarti kan perintahlah anak-anakmu untuk menjalankan ibadah sholat ketika anak kita itu sudah umur 7 tahun. Malah diteruskan kali baginda Rasul, wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Lan gebu ono ngono ae, ndak usah dihalus-halus ke. Lan gebu ono anak-anak mulai umur 10 tahun lah gelem salat. Wis diajar pisan ora apa-apa. Lapone polisi. Aslinya hadis ini kalau saya amati istilahnya Rasulullah itu wis gemes nyawang wong tua kok ndak ada greget blas pada anak-anaknya untuk menjadi anak yang taat kepada Allah. Sebenarnya anak-anak ini kalau mulai dari usia 2 tahun, 3 tahun, orang tua sudah membiasakan diri ngajak anak ketika orang tuanya sholat, anaknya diajak ikut untuk sholat. Ketika orang tuanya ke masjid, anaknya diajak ke masjid. Ketika ke mushola, anaknya diajak ke mushola. Itu anak ketika umur 6 tahun atau 7 tahun, anak itu insya Allah tanpa diperintah sholat pun anak itu sudah otomatis sholat kok. Makanya Rasulullah sampai memberikan batasan umur karena khawatir Rasulullah itu ada orang tua anaknya sudah mau usia balik, ternyata orang tua masih belum ada motivasi semangat untuk menjadikan anak-anaknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Gepuono lek umur 10 tahun dik durung salat. Nyatane sekarang itu ya, jangankan anak usia SMP, perguruan tinggi lho ra salat ya akeh lho. Ya Allah, kadang ditakoni nek cah jilbaban kok tak sawang cah SMA kuliah ngono. Rukun Islam ada berapa? Ada berapa ya? Lho ngene jawabane nek cah wedok-wedok ngono. Ada 5, ada 5. Iya betul. Apa? Satu ketuhanan yang Maha Esa. Kurang ajar kan? Ini kan orang tua dalam mengawal pendidikan anak kan tidak ngerti mana yang harus didahulukan. Ilmu-ilmu fardu ain tidak begitu diperhatikan, tapi yang mubah malah diutamakan. Kadang anak masih usia kelas 1 MI atau SD, orang tuanya sudah bingung mengajarin anaknya ngerti komputer, anaknya ngerti bahasa Inggris, tapi bahasa Al-Quran belas orang ngerti. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono ora iso. Karena orang tua ndak ngerti ilmu yang mana yang harus didahulukan, ndak ngerti. Sampai-sampai orang saat ini tuh gengsi kalau anaknya bisa baca Quran cuma sekolah di pesantren, sedangkan anak tetangganya sudah bisa tampil untuk nyanyi jadi karaoke. Wong tuane, "Peh anakku kok mengusaha maca Quran, sekolah mung ning Pondok Al Khairat. Kono wis dadi artis dari panggung ke panggung diundang, wis iso nyambut gawe." Isin kadang anaknya sing pinter ngaji. Keliru itu. Inilah kejadian di zaman saat ini. Pergeserannya luar biasa. Yang orang dulu itu dalam memberikan nama anak, orang dulu itu loh masih mengikuti syariat Gusti Allah. Nama-nama Islam dia sandangkan kepada anak-anaknya.
Kalau ndak Islam wong Jawa paling ndak jeneng iku lho enek maknane, enek Trisno, enek Sugiono, ya toh, enek Mujiyo. Itu kan nama-nama yang punya makna. Lho saiki namane bocah jenenge Ageles, Nyuines apa jeneng iki tau. Kadang sak baris mentek buku aku lho ngapalke rapal-apal jeneng iku. Lek jeneng langsung ngono Muhammad kan enak, Ahmad kan enak lho. Khadijah, pokoknya hadirin. Wah. Hadirin itu ndak ada duanya itu. Nama yang mudah diingat, sulit dilupakan, ya namanya hadirin itu. Itu luar biasa itu ya. Pun ojo diterus nih. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Sehingga kita sebagai orang tua harus berlomba-lomba membantu anak-anak kita untuk menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perjuangan orang tua. Jangan sampai anak kita menjadi anak yang uququl walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Karena durhaka kepada orang tua ini siksanya tidak usah nunggu di akhirat, dunia kadang dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada salah satu cerita dalam kitabnya Abu Said Muhammad, dalam kitab apa itu Nidhamul Usrah. Ada seorang pemuda yang tiap harinya itu pekerjaannya cuma minum khamr. Ketika sore dia datang ke rumahnya sama si ibu dibilang enak, sampai kapan kau akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kok sampai sekarang kamu terus minum minuman khamr? Anak ini bilang kepada si ibu, ibu suaranya kayak keledai. Ibu kaget karena anak betul-betul durhaka. Langsung di saat itu ba'da asar anak ini dicabut oleh Allah rohnya. Ketika itu juga anak ini meninggal. Apa yang terjadi? Ternyata di hari-hari berikutnya ada seorang pemuda yang lewat di salah satu makam tersebut. Di waktu asar si pemuda ini keluar dari alam kubur dengan wajah keledai. Dia berbunyi 3 kali, setelah itu masuk lagi ke alam kubur, tertutup lagi. Setiap hari ba'da asar si pemuda ini keluar dari alam kuburnya dengan wajah keledai. Setelah itu setelah berbunyi 3 kali masuk ke alam kubur lagi, tertutup lagi kuburnya. Ternyata setelah ditanya ceritanya seperti itu. Sehingga anak ini kalau sudah durhaka kepada orang tua, tidak ada jaminan hidupnya akan bahagia selama ada di dunia, apalagi di akhirat. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang solih solihah. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya oleh Allah dijadikan anak yang solih solihah, sukses cita-citanya dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pun cukup semanten mawon. Sing jelas kula dalu niki mboten ngantuk. Ya siji kepikiran mandar aku ra sida ngaji aku. Nomor loro nyawang wajah-wajah para habaib, para asatidz masyaallah luar biasa. Sewenenge nggih. Mugi-mugi kita kabeh mangke teng akhirat saged derek-derek rombongannya beliau-beliau semua. Wis senajana gandolan sarunge nggih. Mugi-mugi kita kabeh diakoni dados santrine. Amin Allahumma amin. Akhir kalam Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Bener ya? Iki ben ketok NU-ne ya. Karena saiki iki gampangan tak dicap NU lho nek Allahumma fiq ila. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.